Novel fiksi bela diri dan sastra yang ke-294. Pagoda Emas Pancer. Di malam hari, Xiao Nunu, klan Lin, dan kelompok Pan Yaozu menetap di jurang iblis bulu ular. Suku Tianlu cukup ramah terhadap orang luar ini. Halaman tempat tinggal Nan Lian. Xiao Nunu berjalan ke kamar orang lainnya sendirian. Kamarnya luas dan dibersihkan dengan sangat baik. Di seberang pintu, ada meja panjang. Di atas meja, gulungan-gulungan kertas tertata rapi. Xiao Nunu mengambil sebuah gulungan dan membentangkannya. Apa yang terlihat adalah potret seorang pemuda, dan orang dalam potret itu adalah Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu membuka gulungan lainnya satu demi satu. Pada dasarnya semua lukisan itu adalah tentang Xiao Nunu. Jelas potret-potret ini tidak berasal dari periode yang sama. Dapat dilihat bahwa Nan Lian telah berlatih dalam waktu yang lama. Dari yang awalnya tidak dikenal, hingga menjadi mahir, setiap lukisan akhirnya menjadi hidup. Setiap goresan pena, setiap baris, mengungkapkan kerinduannya kepada Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya dan melihat sebuah potret terbentang di tengah meja. Potret itu memperlihatkan saudara perempuannya Nan Ruoyu. Penampilan Nan Ruoyu juga sangat mirip, seperti nyata. Dapat dilihat bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, di hati Nan Lian, adiknya masih merupakan penyesalan yang tidak dapat dilepaskannya. Suamiku. Pada saat ini, Nan Lian berjalan masuk dari luar, memegang teko teh hangat dan beberapa buah spiritual berwarna-warni di tangannya. Xiao Nunu berbalik dan menatap orang lainnya. Nan Lian meletakkan teh dan buah spiritual di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu menatapku seperti itu?" Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Kebingungan di mata Nan Lian semakin menjadi-jadi. Dia melihat sekeliling untuk memastikan bahwa dialah satu-satunya orang di depan Xiao Nunu, lalu bertanya, "Ada apa denganmu? Apa ada sesuatu di wajahku?" Xiao Nunu berkata, "Kembalilah ke negeri ajaib Jiushu bersamaku." Nan Lian awalnya tertegun, lalu berkata, "Baiklah. Kami akan pergi kemanapun yang kau katakan. Kalau begitu, kemasi barang-barangmu. Sekarang." "Ya." Xiao Nunu mengangguk. Nan Lian menggelengkan kepalanya, "Suku Tianlu masih membutuhkan bantuanku, setidaknya untuk sementara." Xiao Nunu menjawab, "Aku akan memberitahu gadis Tianlu. Aku selalu merasa bahwa meninggalkanmu di dunia iblis tidaklah cukup aman." Nan Lian tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu khawatir." Kemudian, Nan Lian mendekati Xiao Nunu dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan." Xiao Nunu bertanya balik, "Apakah kamu yakin aku tahu?" Nan Lian mengangguk, "Kamu khawatir adikku akan menyakitiku." Xiao Nunu berkata, "Dia bukan adikmu." Nan Lian sedikit mengernyit, "Bagaimana mungkin dia tidak? Kamu bilang dia pernah mati, tetapi sekarang dia berdiri di hadapanku dalam keadaan hidup. Di depannya, dia pasti kakak perempuannya." Xiao Nunu menatapnya, tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tajam. "Dia adalah adik Nan Lian, tetapi bukan adikmu." Mendengar ini, wajah Nan Lian sedikit berubah. Dia bertanya dengan bingung, "Apa yang kamu bicarakan?" Xiao Nunu mensibir, "Gadis Tianlu mengatakan bahwa kamu lupa banyak hal. Dia pikir kamu telah kehilangan ingatanmu, karena penampilan, napas, dan bentuk badanmu sangat mirip, jadi dia tidak meragukanmu, tetapi kamu tidak dapat menyembunyikannya dariku. Kamu tidak melupakan masa lalu, tetapi kamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu." Begitu suara itu jatuh, napas yang kuat keluar dari Xiao Nunu. Ekspresi Nan Lian di depannya tiba-tiba berubah. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan menyerang Xiao Nunu. Saat dia bergerak, bilah tulang berwarna merah darah yang tajam tumbuh dari telapak tangannya. "Pergilah ke neraka," katanya dengan suara serak. Xiao Nunu memperlihatkan ekspresi jijai di wajahnya, kemudian dengan suara dentuman keras, orang di depannya terlempar, pintu hancur, dan jatuh dengan keras ke halaman. Nan Lian yang jatuh ke tanah langsung berubah menjadi wajah lain. Dia seorang wanita yang menawan. Ada aura gelap pada dirinya. "Kutu Kupret, kau benar-benar bisa melihatku." Tanpa berkata apa-apa, pihak lainnya terbang menjauh dan mencoba kabur. Namun detik berikutnya, sebuah kekuatan telapak tangan yang mengerikan jatuh dari langit dan mendarat dengan kuat padanya. Bang!
Dia memuentekkan darah dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Wus! Kemudian, debu berkabut menyapu keluar ruangan. Xiao Nunu perlahan melangkah keluar sambil memegang sebuah gulungan. Dia menatap dingin ke arah sosok panik di tanah. Saat aku datang ke sini hari ini, kau memanggilku, suami, tanpa ragu. Nama itulah yang membuatku tidak meragukan identitasmu. Namun, saat aku benar-benar tenang, aku tahu kau adalah seorang penipu. Kau pasti telah mengetahui informasiku dari potret-potret ini, jadi kau bisa mengenaliku sekilas. Xiao Nunu memancarkan rasa tertekan yang kuat, dan setiap langkah yang diambilnya bagaikan kekuatan gunung, membuatnya tidak bisa bergerak. Setan perempuan di tanah tampak gelisah dan penuh ketidakpercayaan. Kenapa? Kenapa kau begitu yakin bahwa aku palsu? Jika aku bahkan tidak bisa mengenalinya, bagaimana mungkin aku menjadi suaminya? Mulut Xiao Nunu melengkung karena jijai. Pihak lain masih tidak percaya, apakah aku tidak cukup berpura-pura? Tentu saja tidak. Perbedaannya terlalu jauh. Penampilanmu, bentuk badanmu, temperamenmu jauh lebih rendah darinya. Dan matanya, kau tidak akan pernah bisa menirunya. Kata Xiao Nunu dengan nada tegas. Tepat pada saat ini, gadis Tianlu masuk sambil bertepuk tangan dan tertawa. Hahaha, seperti yang diduga, dia bisa menipu siapa saja tetapi tidak bisa menipu kekasihnya. Aku heran mengapa orang baik berpura-pura amnesia tanpa alasan yang jelas. Awalnya kupikir ada yang salah dengan wanita bernama Nan Ruoyu itu, sepertinya aku salah paham padanya. Pada saat yang sama, Jiu Yue Yuan, Bai Sue Qilin, Lin Yue, Jin Qi Dapeng dan yang lainnya juga keluar dari kegelapan. Ketika mereka melihat iblis perempuan di tanah yang telah berubah wujud, ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Setan perempuan itu tahu bahwa dirinya telah ketahuan, dan segera memulai perjuangan terakhirnya. Saya melihat gelombang aura gelap meletus dari badannya, lalu api iblis menjalar ke sekujur badannya. Tatapan mata gadis rusa langit berubah dingin, iblis bayangan. Kau dari alam luar iblis langit. Keluar dari sini. Teriak pihak lainnya dengan marah. Namun detik berikutnya, bayangan pedang berwarna tinta terbang keluar. Hiss. Taisang Feng Hua tidak hanya menusuk badannya, tetapi juga membawanya terbang dan memakukannya ke pohon pir di halaman. Xiao Nunu menatap pihak lain dan berkata, sekarang aku ingin bertanya beberapa hal kepadamu. Di mana Nan Lian yang sebenarnya? Shadow Demon memutar badannya, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat kabur dari pedang Taisang Feng Hua. Wajahnya tampak garang, dan dia berkata dengan kejam, aku tidak akan memberitahumu. Bagus sekali, kamu memang keras kepala. Tatapan mata Xiao Nunu dingin, dia perlahan mengangkat tangan kirinya, api ungu emas berputar di lengannya, dan kemudian, tangan raksasa pembunuh dewa dikenakan di lengan kirinya. Dan di telapak tangan raksasa pembunuh dewa, sebuah bola zat energi hitam tergantung. Ketika dia melihat bola energi hitam itu, wajah Shadow Demon berubah drastis, darah raksasa. Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya, sepertinya kamu sudah mengetahuinya, jadi aku tidak perlu memperkenalkannya kepadamu. Setelah itu, Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya, dan darah raksasa langsung terbang keluar. Bang! Darah berharga raksasa berubah menjadi bilah hitam, langsung menusuk badan lawan, lalu berubah menjadi rune hitam, menutupi seluruh badannya. Dalam sekejap, lawannya tampak diselimuti oleh api hitam. Iblis wanita itu langsung merasakan sakitnya runtuh dan darahnya terkelupas, dan dia menjerit melengking. Jika kau tidak ingin terhisap menjadi abu oleh darah berharga sang raksasa, jawablah pertanyaanku dengan jujur. Xiao Nunu memperingatkan. Pihak lain memohon belas kasihan, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu. Dia masih terjebak di hutan bulan sabit. Dia seharusnya masih terjebak di hutan bulan sabit sekarang. Apa katamu? Ketika gadis Tianlu mendengar iblis bayangan mengatakan bahwa Nan Lian yang asli masih terjebak di hutan bulan sabit, wajahnya berubah. Mata Xiao Nunu dipenuhi rasa dingin. Darah raksasa tidak berhenti menyiksa iblis bayangan. Dia dipaku di bawah pohon pir oleh Taisang Feng Hua, dan kesakitan seperti ular yang melilit. Teruskan. Nada bicara Xiao Nunu sedingin pisau. Iblis bayangan melanjutkan, aku dikirim ke sini oleh alam iblis luar.
Mereka ingin membuka istana iblis di lembah Changyue, tetapi ada roh iblis yang sangat kuat yang menjaga istana iblis. Selama roh iblis meninggalkan area pusat istana iblis, kekuatannya akan melemah. Namun, roh iblis tidak akan pergi dengan mudah, kecuali apa? Katakan padaku dengan cepat, desak gadis rusa surgawi. Kecuali ada sesuatu yang cukup menarik bagi roh iblis. Wanita itu adalah badan iblis bawaan, dengan darah dewa iblis. Jika dia muncul di dekatnya, dia pasti akan membawa roh iblis keluar. Dengan cara ini, kita dapat membuka istana iblis dan mendapatkan harta dunia iblis di dalamnya. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Gadis Tianlu itu juga menatap Xiao Nunu dengan sedikit panik. Aku tidak pernah mengumumkan bahwa Nan Lian adalah badan iblis bawaan. Hanya sedikit orang di seluruh suku Tianlu yang mengetahuinya. Aku tidak menyangka rahasia ini bocor. Kemudian, gadis Tianlu itu menatap iblis bayangan lagi. Karena alam iblis luar ingin Nan Lian bertindak sebagai umpan untuk menarik roh jahat, mengapa kau tidak membawanya pergi saja? Mengapa kau harus secara khusus membawa Nan Lian palsu ke suku Tianlu kami? Itu terutama karena kami takut suku Tianlumu akan mengetahui bahwa orang itu belum kembali, dan dengan demikian membuat masalah besar darinya, menyebabkan berita itu menyebar. Jika iblis lain tahu tentang ini, itu akan merugikan pembukaan istana iblis. Jawab iblis bayangan. Gadis Tianlu mensibir, jujur saja, aku hampir tertipu olehmu. Untung saja manusia yang mengusulkan, dewa yang menentukan. Jika Xiao Nunu tidak datang ke alam iblis, gadis Tianlu tidak akan secepat ini mengetahui bahwa ini adalah Nan Lian palsu. Pada saat hal itu benar-benar ditemukan, kemungkinan besar semuanya sudah berakhir. Di mana lembah Changyue? Tanya Xiao Nunu. Gadis Tianlu menjawab, aku tahu itu. Baiklah. Begitu kata-kata itu terucap, jejak niat membunuh terpancar di mata Xiao Nunu, lalu dia mengepalkan tangan kirinya yang memegang tangan raksasa pembunuh dewa. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras, dan iblis bayangan yang dipaku ke pohon oleh Tai Sang Feng Hua meledak menjadi bola kabut berdarah. Orang-orang dari klan Lin dan Pan Yaozu semuanya merasakan aura pembunuh dari Xiao Nunu. Semua orang mengerti bahwa perang besar akan terjadi. Meskipun aku tahu kau sedang terburu-buru sekarang, aku masih perlu mengingatkanmu. Gadis Tianlu menatap Xiao Nunu dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan domain luar iblis sangat kuat. Mereka memiliki 3 penguasa domain, yang semuanya telah mencapai tingkat kaisar abadi yang sempurna. Selain itu, ada 7 tetua dari domain luar di bawah kursi mereka, yang semuanya juga merupakan kaisar abadi yang kuat. Dalam hal kekuatan keseluruhan, suku Tianlu kita tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Xiao Nunu berkata, pimpin saja jalannya. Dalam pandangan Xiao Nunu, apalagi 3 kaisar abadi yang sempurna, bahkan jika ada kaisar abadi-abadi yang bertanggung jawab, dia harus pergi ke lembah Changyue. Hanya karena orang itu adalah Nan Lian. Gadis rusa mengangguk, baiklah. Aku akan meminta seseorang untuk membawamu terlebih dahulu, dan aku akan mengumpulkan para pemimpin suku. Gadis rusa juga mengerti bahwa berperang dengan para iblis dari luar wilayah pasti akan menjadi pertempuran yang sangat kejam dan berdarah, jadi dia butuh waktu untuk mengumpulkan orang-orang. Kemudian, gadis Tianlu berteriak keluar halaman, "You may." Swiss. Sosok mungil melintas di halaman. Gadis Tianlu itulah yang menyambut Xiao Nunu saat pertama kali tiba di siang hari. Yang mulia Raja Iblis, kau bawa mereka ke lembah Changyue terlebih dahulu, dan aku akan menyusul. Siap. Pihak lainnya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, Xiao Nunu menatap Jiu Yue Yuan, dan berkata, kamu dan orang-orang dari klan Lin, dan Putri Dewa Binatang Senior tinggallah di sini. Wajah cantik Jiu Yue Yuan sedikit berubah, dan dia berkata, aku akan pergi bersamamu. Linmu juga buru-buru berkata, kakak ipar, urusanmu adalah urusan kami. Jangan tinggalkan kami bersamamu hanya karena itu berbahaya. Ya, kakak Xiao, kami akan pergi juga. Kakak Xiao, kami bisa membantu. Ayo pergi juga. Kakak Xiao, aku bilang aku akan melewati api dan air, dan aku harus melewati api dan air. Lin Fan, Lin Suekiao, Lin Mongose, dan bahkan Lin Ningxian juga berdiri. Yingwei juga mengangguk berulang kali. Namun Xiao Nunu berkata, aku punya tugas lain untukmu. Semua orang tampak bingung.
Temukan wanita dari siang hari itu dan jangan biarkan dia meninggalkan suku Tianlu. Jika perlu, kamu bisa menggunakan kekerasan, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Wanita yang sedang dibicarakannya tentu saja adalah Nan Ruoyu. Pihak lain juga merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Nan Lian akan menyelamatkan. Nan Ruoyu juga tidak bisa diabaikan. Setelah berkata demikian, Xiao Nunu memandang Dapeng bersayap emas dan Bai Ze. Silakan ikut denganku ke lembah Changyue untuk menyelamatkan orang-orang. Keduanya berada di puncak alam Kaisar Abadi. Untuk berjaga-jaga, akan lebih baik jika Xiao Nunu membawa mereka. Tanpa berkata apa-apa, burung rok bersayap emas itu langsung melompat dan berubah ke wujud aslinya. Xiao Nunu melirik Jiu Yue Yuan dan memberinya tatapan meyakinkan. Kemudian dia, bersama Bai Ze dan Yu Mei dari suku Tianlu, melangkah ke punggung Golden Winged Rock. Menangis. Tanpa ragu, burung rok bersayap emas mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi petir emas yang membumbung tinggi ke langit. Jiu Yue Yuan tampak gugup dan matanya dipenuhi kekhawatiran. Gadis rusa segera pergi memanggil para ahli di suku itu. Perang besar akan datang. Hutan bulan sabit. Suasananya suram dan menyedihkan. Di dalam hutan, sesosok badan mengenakan jubah hitam dan berjubah putih serta memegang pedang es putih bergerak cepat. Dilihat dari bentuk badannya, ini adalah wanita yang ramping. Desir. Ia mendarat dengan ringan di dahan pohon besar, jubahnya menutupi kepalanya. Beberapa helai rambut putih panjang jatuh dari kerahnya. Wajahnya yang tersembunyi di balik bayangan membuat orang-orang merasa sejuk. Mengapa aku tidak bisa keluar? Aneh sekali. Gerutu wanita itu. Dia perlahan mengangkat kepalanya, dan cahaya bulan yang redup menyinari puncak-puncak pohon. Di bawah langit malam, wajahnya sangat cantik, dengan kulit seputih salju, hidung mancung dan kecil, serta mata coklat muda. Kecantikannya benar-benar yang paling menakjubkan di dunia. Ada sedikit tanda-tanda pelapukan di matanya, seperti ekspresi seseorang yang telah mengalami perpisahan antara hidup dan mati di dunia ini. Sedikit sedih, tetapi menyembunyikan cahaya lembut yang unik. Dia tidak lain adalah Nan Lian yang asli. Sekitar 10 hari yang lalu, Nan Lian sedang menjalankan misi dan secara tidak sengaja memasuki hutan Changyue, dan tidak dapat keluar sejak saat itu. Dia jelas-jelas menghafal arah ketika dia datang ke sini, dan bahkan meninggalkan jejak di sepanjang jalan. Namun bekas-bekas itu telah hilang sepenuhnya. Yang paling aneh adalah bahkan suku Tianlu tidak mengirim siapapun untuk mencarinya. Secara logika, gadis rusa seharusnya khawatir karena dia telah hilang selama berhari-hari. Darah mengalir dari sela-sela jari Nan Lian yang memegang pedang, menunjukkan bahwa akhir-akhir ini dia telah bertarung dengan musuh. Saat ini, meskipun cederanya tidak serius, itu bukan pertanda baik. Di hutan bulan yang memudar, Nan Lian terjebak selama lebih dari 10 hari. Selama 10 hari ini, dia tidak hanya harus mencari jalan keluar, tetapi juga harus bertarung dengan musuh yang bersembunyi dalam kegelapan. Tak lama kemudian, pertarungan lainnya berakhir. Nan Lian memegang pedang es putih, dikelilingi oleh 20 atau 30 mahyat. Di antara mereka tidak hanya ada penguasa alam Raja Abadi, tetapi juga ada penguasa alam Kaisar Abadi. Napas Nan Lian sedikit tidak teratur. Pertarungan terus-menerus hampir membuatnya kehabisan tenaga. Kalau orang biasa, kemauannya pasti sudah runtuh sejak lama. Namun, Nan Lian tidak pernah menyerah. Aku harus pergi dari sini. Nan Lian berkata dalam hati. Sosok muda yang dingin dan luar biasa muncul dalam benaknya. Dia masih menungguku di negeri dongeng Jiushu. Aku tidak bisa mati di tempat seperti ini. Kemudian, Nan Lian mengeluarkan manik kristal merah. Bas! Saat manik kristal merah itu melepaskan cahaya misterius, semua jiwa jahat pada mahyat-mahyat di sekitarnya terhisap ke dalam manik kristal itu. Benda ini disebut Soul Collecting Orb dan digunakan untuk mengumpulkan jiwa-jiwa iblis. Jiwa iblis di dalamnya dapat digunakan untuk memberi makan dewa pelindung suku Tianlu. Dewa pelindung dapat dikatakan sebagai eksistensi seperti totem dari suku Tianlu. Ketika gadis Tianlu membawa Nan Lian ke jurang iblis bulu ular, sifat iblis dari badan iblis bawaan miliknya juga ditekan oleh dewa pelindung. Namun, santo pelindung suku Tianlu tidak akan meninggalkan jurang setan bulu ular. Tempat tinggal suku Tianlu disitulah mereka menyediakan tempat berlindung.
Manik-manik jiwa hampir penuh. Nanlian bergumam lembut. Segera, dia menyimpan manik pengumpul jiwa dan bersiap untuk melanjutkan mencari rute yang benar untuk meninggalkan hutan Changyue. Namun, pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba terdengar. Kau cukup cakap. Kau layak dilahirkan dengan badan iblis bawaan. Aku mengirim begitu banyak master dari alam iblis luar, tetapi kau menghadapi mereka semua sendirian. Saat kata-kata itu terucap, aura mengerikan dengan cepat mendekati Nanlian. Wajah cantik Nanlian berubah, dia berbalik dan melihat cahaya hitam melesat ke arah mereka. Karena tergesa-gesa, Nanlian tidak dapat menghindar dan hanya bisa menggunakan pedang es putih untuk menghalangi di depannya. Duar. Sesaat kemudian, sebuah energi dahsyat meledak. Bumi retak seketika, dan pepohonan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Nanlian mundur ratusan meter dengan pedangnya, dan tetesan darah diam-diam mengalir dari sudut mulutnya. Seorang kaisar abadi yang kuat. Ekspresi Nanlian sangat serius. Dia menatap langit di depannya dan melihat sosok yang mengenakan jubah hitam dan topeng khusus di wajahnya berdiri di langit. Segera setelah itu, serangkaian suara swiss-swiss terdengar, dan 6 sosok kuat muncul di kehampaan di sekitarnya satu demi satu. Jumlahnya ada 7 orang. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah makhluk kuat di alam kaisar abadi. Ketujuh orang ini sebenarnya adalah 7 tetua dari alam luar iblis. Nanlian mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, kaulah yang membuat masalah. Menyerah saja. Kau tidak bisa kabur, kata salah satu dari mereka. Nanlian memegang erat pedang es putih di tangannya, tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Aku tidak tahu apa yang ingin kau bicarakan denganku. Sepertinya aku tidak menyinggung alam iblis luar, kan? Sejauh yang aku tahu, suku Tianlu dan alam iblis luarmu tidak ada hubungannya satu sama lain. Sekarang kau telah mengirim 7 orang kuat tingkat kaisar abadi untuk menargetkanku sekaligus, yang benar-benar tidak dapat dipercaya. Tidak saling mengganggu. Kau salah. Kami, alam iblis luar, tidak pernah peduli dengan suku Tianlu. Orang lain menjawab. Kemudian, pria yang berada tepat di depan Nanlian berkata, apakah kau ingin pergi sendiri bersama kami? Atau kau ingin melakukannya sendiri? Nanlian bertanya dengan dingin, kau ingin aku pergi kemana? Kau hanya punya kemampuan untuk memilih, kau tidak punya kualifikasi untuk bertanya lebih banyak. Kata pihak lainnya. Nanlian berkata dengan ekspresi penuh tekad, karena aku bahkan tidak tahu harus kemana, maka Nanlian tidak bisa mematuhi perintahmu. Menarik, apakah menurutmu kau punya kemampuan untuk kabur? Saat dia mengatakan itu, salah satu tetua dari alam luar iblis langsung melancarkan serangan. Telapak tangan iblis. Dengan teriakan dingin, sebuah cakar iblis besar terentang dari kehampaan. Cakar iblis menghancurkan kekosongan dan menerkam ke arah Nanlian. Nanlian bergerak cepat dan mundur. Dengan suara bang yang keras, cakar iblis itu menghantam tanah dengan keras, mengakibatkan bumi berguncang dan pohon-pohon beterbangan. Nanlian tahu betul bahwa dia tidak sebanding dengan ketujuh kaisar abadi ini. Dia hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin dan menunggu dukungan dari klan Tianlu. Seketika, Nanlian benar-benar mengeluarkan manik pengumpul jiwa yang baru saja digunakannya. Dewa Pelindung, bolehkah aku meminjam Soul Collecting Orb milikmu sebentar? Aku akan mengumpulkannya lagi dan mengembalikannya kepadamu lain kali. Begitu kata-kata itu terucap, Soul Collecting Orb bersinar terang, dan kemudian, dengan Nanlian sebagai pusatnya, aliran udara berwarna darah berputar dan menari-nari. Aliran udara berwarna darah melilit pedang es putih seperti naga yang melingkar. Nanlian mengayunkan pedang secara horizontal, dan energi pedang berbentuk bulan sabit menyerang sesepuh dari alam luar iblis di depannya. Si tua mengerahkan tenaganya dan menamparkan dengan satu telapak tangan. Bang! Kekuatan telapak tangan dan energi pedang bertabrakan, dan tiba-tiba gelombang besar meledak di kehampaan. Dia sudah menjadi lebih kuat. Kata pihak lainnya, itu hanya menyerap kekuatan, mutiara pengumpul jiwa. Tetua lain mengangkat telapak tangannya di depannya dan membentuk segel dengan satu tangan. Rantai iblis berderak. Kemudian, beberapa rantai besi dingin beterbangan dari belakang lawan. Rantai besi itu beterbangan di luar badan Nanlian bagaikan seekor naga dan seekor ular, lalu membentuk lingkaran dan mengikat Nanlian di dalam. Cahaya gelap berdarah bersinar di mata indah Nanlian, kemudian,
tampak seolah-olah gelombang darah bergulung di sekujur badan Nan Lian. Gelombang darah berkumpul di manik pengumpul jiwa di telapak tangan kiri Nan Lian. Manik pengumpul jiwa tampak terstimulasi lebih hebat, dan energi yang lebih kuat meledak. Ledakan. Beberapa rantai besi putus dan terlempar, dan Nan Lian mengambil kesempatan untuk kabur. 7 tetua dari alam luar iblis semuanya sedikit terkejut. Dia layak dilahirkan dengan badan dewa iblis. Dia hanya memiliki basis kultivasi alam kaisar abadi, tetapi dia mampu mencapai alam kaisar abadi. Jika dia menunggu beberapa tahun lagi, bahkan kita dari alam luar iblis tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Kata salah satu tetua. Benar sekali. Sejauh yang aku tahu, dia belum sepenuhnya dirasuki oleh iblis. Dengan kata lain, sebagian besar kekuatan, badan iblis bawaannya, belum dibuka. Waktu untuk membuka istana iblis hampir habis. Jangan buang waktu. Jika kamu menunda hal-hal penting, kamu tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuan Iblis. Kalau begitu, bawa dia langsung ke lembah Changyue. Mendengar percakapan beberapa orang, Nan Lian memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Dia tidak berniat untuk bertarung dan bergegas keluar sebagai seberkas cahaya. Namun detik berikutnya, tembok penghalang spiritual hitam menghalangi jalan Nan Lian. Bang! Badan Nan Lian menghantam dinding spiritual penghalang dan terpental kembali. Apa ini? Nan Lian terkejut. Sudah kubilang, kau tidak boleh lari. Ucap seorang tetua dari alam luar iblis dengan nada mengejek. Nan Lian mengabaikannya dan berbalik dan terbang ke sisi lain. Namun kemudian, penghalang hitam lain muncul di depan. Nan Lian terpental kembali oleh penghalang hitam itu. Sebelum dia bisa terbang ke tempat lain, 7 penghalang hitam besar muncul di luar badannya. 7 penghalang itu saling berhubungan erat, sehingga tidak ada jalan bagi Nan Lian untuk mundur. Lalu, 7 tetua dari alam setan luar membentuk segel dengan tangan mereka secara bersamaan. Bintang-bintang berputar dan langit bergeser. Ruang iblis berdengung. Dalam sekejap, Nan Lian merasa bahwa ruang di mana dia berada terdistorsi dengan hebat. Suatu kekuatan transfer ruang yang dahsyat menyelimutinya. Swiss. Cahaya hitam melesat lurus ke langit, dan Nan Lian langsung menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, area tempat Nan Lian berada tiba-tiba berubah. Saat ini, dia masih berada di hutan Changyue. Pada saat ini, dia benar-benar muncul di kota sihir Kunomer. Nan Lian mendarat di menara kota, yang hanyalah puncak gunung es kota iblis. Sebelum Nan Lian bisa memahami situasinya, sebuah suara dingin dan menggoda terdengar. Selamat datang di lembah Changyue. Nan Lian mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke arah asal suara itu. Suara itu berada di puncak tembok kota, di mana seorang pemuda yang memancarkan aura iblis yang mengerikan sedang duduk di kursi batu. Pemuda itu cukup tampan, bak seorang raja yang mulia. 2 hantu naga ilusi mengelilinginya. Hantu naga itu seperti penjaga yang paling setia dan memancarkan aura berbahaya. Swiss. Segera setelah itu, 7 tetua dari alam luar iblis surgawi juga muncul di atas tembok kota. Tuan Iblis, wanita dengan badan iblis bawaan ini telah dibawa ke sini. Kata salah satu tetua. Wajah Nan Lian berubah, Raja Iblis. Pemuda itu tersenyum tipis, perkenalkan, namaku Seng Tiankue. Wajah Nan Lian semakin terkejut. Dia pernah mendengar nama Seng Tiankue di suku Tianlu. Pihak lain adalah salah satu dari 3 Raja Iblis di alam luar para iblis. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sempurna dari Kaisar Abadi. Nan Lian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan pedang es putih di tangannya. Aku heran mengapa Raja Iblis Seng Tian mencariku. Seng Tiankue menunjukkan ekspresi jenaka di wajahnya. Kau jauh lebih tenang dari yang kukira. Kupikir kau akan takut dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Nan Lian menjawab, maaf, aku mengecewakanmu. Tidak, aku tidak hanya kecewa, tetapi aku merasa ini sangat menarik. Sebagai penguasa alam iblis luar, Seng Tiankue dapat dikatakan sebagai orang yang dapat memanggil angin dan hujan di dunia iblis. Siapapun yang melihatnya akan gemetar ketakutan karena kekuatan iblisnya. Reaksi Nan Lian jauh lebih tenang dari yang dibayangkannya. Nan Lian berkata, jika tidak ada yang penting, izinkan aku kembali ke suku Tianlu. Raja iblis dari suku Tianlu kita seharusnya sudah dalam perjalanan. Hahaha.
Seng Tianque tertawa terbahak-bahak, sudah berhari-hari, dan gadis Tianlu belum juga datang. Apakah menurutmu dia akan datang? Mata indah Nanlian sedikit menyipit, dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Seng Tianque melanjutkan, gadis rusa langit mungkin tidak tahu bahwa kau terjebak di sini, karena aku membiarkan iblis bayangan berubah wujud menjadi dirimu dan pergi ke klan rusa langit. Akhir-akhir ini, dia tinggal di klan rusa langit dengan menggunakan identitasmu. Tentu saja. Seng Tianque terdiam sejenak, matanya berkilat tajam, bahkan jika dia tahu, lalu kenapa? Jurang Iblis Bulu Ular telah mengalami perang saudara dalam beberapa tahun terakhir, dan kekuatan klan rusa langit telah lama melemah. Jika bukan karena dukungan keras dari Dewa Pelindung, klan rusa langit akan terpecah belah oleh klan lain tanpa menyisakan apapun. Beraninya seorang gadis rusa langit menyinggung perasaanku. Tepat saat Seng Tianque selesai berbicara, geraman aneh datang dari kedalaman kota iblis lembah Changyue. Itu adalah raungan monster tak dikenal, yang menakutkan untuk didengar. Suara apa itu? Mata Nanlian dipenuhi dengan beberapa keraguan dan kekhawatiran. Kau mendengarnya? Itu suara roh iblis penjaga. Seng Tianque menatap Nanlian, bibirnya melengkung tanpa sadar, ia telah merasakan napasmu. Badan iblis bawaan adalah makanan yang sangat menarik baginya. Badan iblis bawaan adalah makanan yang sangat menarik untuknya. Kata Seng Tianque dengan suara tenang dan sedikit mengejek. Wajah cantik Nanlian berubah, dan perasaan gelisah yang lebih kuat muncul dalam hatinya. Pada saat ini, seluruh kota ajaib itu bergetar hebat. Gelombang iblis hitam melonjak dari kedalaman kota iblis bagaikan banjir. Awan gelap bergulung di langit di atas langit ke-9, lalu mata iblis biru besar tiba-tiba terbuka di kehampaan. Mata iblis biru ini sangat besar, seolah-olah dewa kuno sedang memata-matai dunia. Pupil matanya yang dingin berdiri tegak, tanpa emosi apapun, dan hanya memberi orang perasaan kehancuran. Pada saat yang sama, Dapeng bersayap emas membawa Xiao Nunu, Bai Ze, dan Yu Mei dari klan Tianlu ke lembah Changyue dengan kecepatan tinggi. Ekspresi Xiao Nunu sangat serius, dan hatinya dipenuhi kegelisahan. Kekuatan alam iblis luar jauh lebih kuat daripada klan Tianlu, tetapi untuk menutupi jejak mereka, mereka sengaja menemukan Nanlian palsu untuk tinggal di klan Tianlu. Ini menunjukkan bahwa alam iblis luar sangat mementingkan pembukaan istana iblis kali ini. Semakin sering hal ini terjadi, semakin besar bahaya yang dihadapi Nanlian. Hutan Changyue ada di depan. Pada saat ini, Yu Mei berkata, setelah memasuki hutan ini, teruslah ke barat daya dan kalian akan mencapai lembah Changyue. Xiao Nunu menatap lurus ke depan. Bai Ze yang selama ini pendiam, tiba-tiba berkata, ada penghalang di luar hutan. Xiao Nunu pun menyadarinya. Seluruh area luar hutan ditutupi oleh penghalang. Inilah sebabnya Nanlian tidak bisa melupakannya selama berhari-hari. Pekik. Sang rok bersayap emas tidak berhenti dan menyerang langsung ke depan. Saat mereka memasuki langit di atas hutan Changyue, dinding spiritual hitam besar menghalangi jalan semua orang. Bang! Burung rok bersayap emas itu bagaikan bilah cahaya keemasan, menghancurkan tembok spiritual menjadi berkeping-keping. Kemudian, sesuai dengan apa yang Yu Mei katakan, burung rok bersayap emas dengan cepat bergegas menuju lembah Changyue. Xiao Nunu berdiri dan menyebarkan indera spiritualnya untuk mencari aroma Nanlian. Ada banyak sisa kekuatan spiritual di hutan. Gumam Xiao Nunu. Kehadiran kekuatan spiritual yang tersisa menunjukkan adanya jejak pertempuran besar. Xiao Nunu menjadi semakin gugup. Dia segera berkata kepada mereka bertiga, aku pergi dulu. Setelah itu, tanpa menunggu mereka bertiga menjawab, Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi bayangan, bergegas menuju ke arah lembah Changyue. Meskipun burung rok bersayap emas cepat, setelah terbang dalam waktu yang lama, daya ledaknya jelas berkurang. Dia terbang jauh-jauh dari Daozu ke alam iblis, lalu ke jurang iblis bulu ular, dan kemudian ke sini lagi. Dia hampir tidak punya waktu istirahat sepanjang hari. Kecepatan gerak tercepat yang dapat ditunjukkan Xiao Nunu saat ini akan satu langkah lebih cepat dari lawan. Swiss. Xiao Nunu menghilang dalam sekejap. Suara Yu Mei terdengar begitu saja, jangan impulsif, tunggu yang mulia Raja Iblis datang. Secepat ini. Melihat Xiao Nunu yang telah menghilang ke langit, Yu Mei sedikit linglung.
Saya ingat terakhir kali kita bertemu di Laut Fantasi Xuanbing, kultivasi Xiao Nunu masih jauh dari sekuat sekarang. Namun, Yu Mei tidak bisa membiarkan hatinya tenang. Dia berkata kepada Jin Cidapeng dan Bai Ze, cepat panggil dia kembali. 3 Raja Iblis besar di alam luar iblis surgawi semuanya berada pada level Kaisar Abadi yang sempurna. Jika dia pergi sendiri, dia pasti akan mati. Yang Yu Mei maksud adalah mereka harus menunggu gadis Tianlu dan sekelompok orang kuat di suku itu datang dan bersama-sama menyelamatkan Nanlian. Hanya dengan begitu akan ada secercah harapan. Namun Bai Ze berkata, kita tidak bisa memerintah Tuan Xiao Nunu. Kita hanya bisa menuruti perintahnya. Yu Mei tercengang, Xiao Nunu. Tuan, siapakah Xiao Nunu yang bisa dipanggil Tuan oleh 2 binatang peri kuno itu? Dulu dia sering membela Nanlian, berpikir bahwa Xiao Nunu hanyalah orang biasa, bagaimana mungkin dia layak untuk Nanlian, kecantikan yang tak tertandingi dengan kecantikan alami. Yang terpenting adalah bahwa Nanlian adalah badan iblis bawaan, dan dapat tumbuh menjadi eksistensi seperti dewa iblis di masa depan. Sekarang tampaknya Xiao Nunu cukup cakap. Akan tetapi, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, apa yang akan dihadapinya selanjutnya adalah seluruh alam luar iblis. Belum lagi 3 penguasa alam luar, bahkan 7 tetua alam luar yang berada di tingkat Kaisar Abadi bukanlah seseorang yang bisa dihentikan oleh Xiao Nunu. Swiss. Xiao Nunu meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, seperti meteor, menembus kehampaan. Pada saat ini, di kedalaman hutan Changyue, energi iblis yang mengerikan sedang berkeliaran di atas langit. Energi iblis yang sangat kuat. Xiao Nunu mengerutkan kening, tampak serius. Sepertinya itu lembah Changyue. Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya, Yaner, tunggu aku akan segera sampai. Tak lama kemudian, Xiao Nunu tiba di pintu masuk lembah Changyue, dan energi iblis di atas lembah Changyue menjadi semakin kuat. Di pintu masuk lembah, sejumlah besar penjaga iblis berkumpul. Melihat Xiao Nunu muncul, para penjaga iblis ini segera menjadi waspada. Dari mana bocah ini datang? Beraninya dia menerobos masuk ke lembah Changyue tanpa tahu akibatnya. Hentikan dia. Para penjaga iblis yang perkasa segera melompat dan bergegas menuju Xiao Nunu. Tatapan mata Xiao Nunu menjadi tajam. Tanpa henti, dia menyerbu ke arah kelompok iblis itu seperti seberkas cahaya kemasan. Bang, bang, bang. Kekuatan benturan yang mengerikan dilepaskan sepenuhnya, dan semua penjaga iblis dalam garis lurus di depan berubah menjadi bola kabut darah. Xiao Nunu bergegas maju, menciptakan hujan darah merah di sepanjang jalan. Anggota badan para pengawal iblis berterbangan kemana-mana, dan segala macam jeritan memilukan terdengar satu demi satu. Meskipun ada banyak pengawal dari alam iblis luar, mereka tidak dapat menghentikan laju Xiao Nunu. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Bas. Tiba-tiba, niat pedang yang kuat melonjak keluar dari badan. Niat pedang terkumpul di luar badan Xiao Nunu, lalu berubah menjadi energi pedang emas besar. Pedang emas raksasa itu melesat langsung ke lembah Changyue, dan sejumlah besar penguasa iblis dari dunia luar di sepanjang jalan di Potiong-Potiong. Pada saat yang sama, di atas kota sihir kuno di dalam lembah Changyue, mata sihir biru besar memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Segera setelah itu, perhatiannya langsung tertuju pada Nanlian. Senyum licik muncul di wajah Raja Iblis Seng Tiankue, roh jahat datang, kamu harus berhati-hati. Hehe, Seng Tiankue sangat bangga, dan semuanya berjalan sesuai rencananya. Sementara roh iblis tertarik oleh kekuatan darah Nanlian, 2 Raja Iblis lainnya dari alam luar iblis akan membuka istana iblis. Saat itu, semua yang ada di istana iblis akan jatuh ke tangan alam iblis luar. Semuanya begitu sempurna. Nanlian mendongak ke kehampaan, dan tiba-tiba dia merasakan hembusan napas bahaya yang besar. Duar. Seketika langit riyuntuh dan bumi terbelah, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan energi iblis gelap turun dari langit seperti seekor naga. Nanlian sama sekali tidak berani ceroboh. Ia hendak kabur, tetapi sedetik kemudian, energi iblis seperti naga itu menjebaknya di dalam. Nanlian tampak terperangkap dalam pusaran air, terhalang oleh energi jahat di semua sisi. Hehehe. Kemudian, mata iblis biru di kehampaan itu tertawa terbahak-bahak, dan kemudian cakar iblis yang besar terjulur dari awan.
Kekuatan iblis yang besar menyelimuti langit dan bumi. Cakar iblis yang besar itu jatuh seperti gunung. Melihat bayangan hitam yang muncul di atas kepalanya, mata Nan Lian bersinar dengan cahaya redup, dan dia memanggil bola pengumpul jiwa lagi. Bang! Manik pengumpul jiwa tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Pusaran air cahaya merah melonjak keluar dan kemudian berkumpul di udara di atas Nan Lian. Bas! Dalam sekejap, susunan sihir yang indah muncul di atas Nan Lian. Pembentukan pola ajaib itu seperti payung besar, menyebar ke segala arah untuk memberikan perlindungan. Duar! Cakar iblis besar itu jatuh pada formasi pola sihir, dan tiba-tiba terdengar gemuruh gelombang udara yang meledak. Hehe, kau punya beberapa kemampuan. Seng Tiankue, salah satu dari 3 raja iblis besar di alam luar para iblis, duduk di atas tembok kota. Ia melihat ke arah Nan Lian, dengan sedikit rasa geli di wajahnya. Dia dan 7 tetua tingkat kaisar abadi lainnya tidak berniat mengambil tindakan. Karena tujuan mereka adalah agar Nan Lian menarik perhatian roh iblis, dan saat roh iblis penjaga meninggalkan istana iblis pusat, 2 raja iblis lainnya akan membuka istana tersebut. Jadi, makin lama waktunya, makin baik bagi mereka. Pada saat ini, di area pusat kota sihir kuno ini, 2 sosok yang memancarkan energi iblis mengerikan melangkah keluar dari kehampaan. Bang! Duar! Begitu kedua sosok itu muncul, langit berguncang dan gelombang udara melonjak. Kedua orang ini tidak lain adalah 2 raja iblis lainnya dari alam luar iblis, Cisuanye dan Ming Wuji. Cisuanye berpakaian merah, memiliki penampilan feminin, dan mata merahnya dipenuhi dengan penghinaan terhadap semua makhluk hidup. Ming Wuji memiliki sosok yang mendominasi, tingginya hampir 3 meter, dengan sepasang sayap iblis gelap di punggungnya, memancarkan aura jahat. Roh jahat telah meninggalkan aula utama. Ayo kita masuk dan mencari harta karun itu segera, kata Cisuanye. Ming Wuji mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah aula utama di tengah kota iblis. Aula itu merupakan yang paling spektakuler, dan bangunan lain di sekitarnya hanyalah latar belakangnya. Swiss, Swiss. Kedua raja iblis itu terbang menuju istana iblis. Bang! Bang! Saat berikutnya, keduanya terpental kembali oleh kekuatan yang dahsyat. Hah! Keduanya melihat dengan saksama dan melihat perisai cahaya biru besar tiba-tiba muncul di luar istana iblis yang tadinya damai. Perisai cahaya biru menyelimuti istana iblis, melindunginya dari segala arah. Masih ada batasan. Mata Ming Wuji sedikit gelap. Cisuanye berkata, tidak apa-apa, kau dan aku bisa bekerja sama untuk menghancurkannya. Ming Wuji mengangguk, baiklah. Bagaimanapun, Seng Tiankue akan melakukan yang terbaik untuk mencegah roh iblis penjaga itu kembali. Rencana alam iblis luar bukan hanya untuk memancing roh iblis penjaga itu keluar, tetapi juga untuk mencegahnya kembali. Begitu iblis penjaga meninggalkan istana, kekuatannya akan melemah. Dengan kekuatan Seng Tiankue dan 7 tetua dari luar domain, mereka pasti dapat menahannya. Seketika, Cisuanye dan Ming Wuji melancarkan serangan gabungan, dan masing-masing dari mereka menembakkan seberkas energi spiritual yang kuat. Bang! Bang! 2 sinar cahaya spiritual menghantam perisai cahaya biru, yang langsung menimbulkan fluktuasi kekuatan yang dahsyat. Saya melihat gelombang kekuatan spiritual menyebar satu demi satu, seperti riak-riak di air. Di area luar kota iblis, mata iblis biru mengawasi dunia, dan cakar iblis besar itu seperti gunung, terus-menerus menekan ke bawah. Nan Lian menggunakan kekuatan bola pengumpul jiwa untuk membentuk formasi pertahanan di atas. Tetapi formasi pertahanan itu tenggelam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Seng Tiankue dan 7 tetua iblis dari luar wilayah menyaksikan dengan dingin, seolah-olah mereka sedang menonton sebuah drama. Hei, bahkan jika roh jahat meninggalkan area pusat istana iblis, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat kau tahan. Tepat saat Seng Tiankue selesai berbicara, retakan kecil muncul di manik pengumpul jiwa di tangan Nan Lian. Kerak! Nan Lian terkejut dan berpikir ada sesuatu yang salah. Bola pengumpul jiwa akan segera pecah. Semakin banyak retakan muncul di bola pengumpul jiwa, dan dalam sekejap mata, retakan tersebut menutupi seluruh bola. Kemudian terdengar suara bang yang keras, dan manik pengumpul jiwa itu meledak seketika. Pecahan-pecahan kristal yang indah berterbangan dan menari-nari di depan Nan Lian.
Pada saat yang sama, formasi pola sihir yang tergantung di atas juga hancur berkeping-keping oleh cakar-cakar iblis yang besar. Duar. Tekanan mengerikan mengalir turun, dan pada saat ini, energi iblis berwarna merah darah yang mengejutkan meledak dari badan Nanlian. Sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Cakar iblis yang menjulur dari kehampaan tiba-tiba menghilang ke udara tipis dan hancur di tempat. Ini, Seng Tiankue dan 7 tetua semuanya terkejut. Nanlian benar-benar memblokir serangan roh jahat. Itu adalah kekuatan badan iblis bawaan. Wanita ini benar-benar tidak sederhana. Kekuatan badan iblis bawaannya lebih kuat dari yang dibayangkan. Tidak hanya orang-orang di alam iblis luar yang merasa terkejut, bahkan mata iblis biru di kehampaan menunjukkan sedikit keterkejutan. Nanlian terlihat setengah berlutut di tanah, menopang dirinya dengan pedang es putih di tangannya. Energi iblis yang sangat kacau dan kuat mengalir dari badannya. Aliran udara yang kacau mengangkat tudung jubahnya, lalu wajahnya yang sangat cantik pun terekspos sepenuhnya ke udara. Ketika Seng Tiankue melihat penampilan Nanlian dengan jelas, matanya tiba-tiba berbinar. Wanita yang cantik sekali. Saat mengucapkan kata-kata itu, Seng Tiankue tiba-tiba terbang keluar dari kursi batu dan mendarat di panggung di depannya. Aku tidak menyangka kau begitu cantik. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Selama kau bersedia mengikutiku dan menjadi wanitaku, aku akan menyelesaikan masalahmu hari ini dan menyelamatkan hidupmu. Seng Tiankue tampak penuh harap. Kukira Nanlian akan setuju tanpa ragu, tapi tak disangka, raut wajah Nanlian tidak berubah sama sekali, bahkan ada secercah rasa jijai di matanya. Maaf, aku, Nanlian, sudah punya suami. Punya suami. Seng Tiankue mencibir, apa suamimu? Di mataku, Seng Tiankue, dia hanya seekor semut. Rasa dingin melintas di mata Nanlian, kamu tidak boleh menghinanya. Seng Tiankue tertawa lebih menghina lagi, penghinaan. Apakah dia layak dihina oleh klan iblis Seng Tian dari alam luar Tianmoku? Seorang sampah yang bahkan tidak bisa melindungi wanitanya sendiri bahkan tidak layak untuk kulihat langsung di matanya. Daripada mengikuti semut rendahan seperti itu, lebih baik kamu mengikutiku, Seng Tiankue. Aku berjanji bahwa di masa depan kamu akan dapat memanggil angin dan hujan di dunia iblis ini dan memandang rendah semua makhluk hidup. Mengubah topik pembicaraan, Seng Tiankue melanjutkan, tentu saja, jika kamu tidak setuju, maka aku akan langsung memurnikanmu menjadi pelayan iblis. Pada saat itu, kamu masih harus mematuhiku. Wajah cantik Nanlian menunjukkan keteguhan hati, dia bukan seekor semut, apalagi sampah. Aku percaya bahwa di masa depan, kalian hanya bisa mengaguminya. Menatap seekor semut. Hei, berdasarkan apa yang kau katakan, kau telah kehilangan kualifikasi untuk hidup. Selanjutnya, aku akan memurnikanmu menjadi pelayan iblis. Aku tak sabar untuk melihat bagaimana perasaan suamimu yang tak berguna itu saat itu, hahaha. Mata Seng Tiankue penuh dengan penghinaan. Dia merentangkan kelima jarinya, dan kekuatan magis yang dahsyat melonjak keluar dari telapak tangannya. Bas! Kemudian, tombak ajaib yang sangat tajam segera terbentuk. Aura berbahaya langsung menyelimuti Nanlian. Yang lebih buruk lagi adalah roh jahat di kehampaan itu melancarkan serangan terhadap Nanlian lagi. Hehehe, roh jahat itu tertawa aneh. Dalam sekejap, aura gelap melonjak di seluruh dunia. Mata iblis biru itu melepaskan cahaya jahat yang misterius. Kemudian, rantai biru terbang ke bawah dan bergegas menuju Nanlian. Berdenting, rantai biru itu bergerak sangat cepat, seperti ular piton yang keluar dari sangkar. Pada saat ini, Nanlian sedang menghadapi serangan gabungan dari roh jahat dan Seng Tiankue. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Seng Tiankue mensibir, kau bahkan tidak punya hak untuk menyesal. Wus! Tiba-tiba, sebuah kekuatan dahsyat meletus dari telapak tangannya, dan tombak ajaib itu langsung terbang ke arah Nanlian. Nafas kematian menyebar, dan Nanlian terjebak dalam situasi putus asa dan tidak mampu melawan. Jejak ketakutan tampak di wajahnya, tetapi yang ditakutkannya bukanlah kematian, melainkan ketakutan bahwa dia tidak akan pernah melihat Xiao Nunu lagi. Suamiku, maafkan aku. Aku tidak bisa pergi ke negeri dongeng Jeushu untuk mencarimu. Pada saat ini, cahaya kemasan menerobos medan perang. Duar. Tanah amblas 3 kaki,
aliran udara meledak, dan kekuatan yang sangat dahsyat meletus dan tidak dapat dihentikan. Tombak ajaib yang dilepaskan oleh Seng Tianque langsung berubah menjadi bubuk, dan beberapa rantai biru yang dilepaskan oleh roh ajaib semuanya terguncang. Di depan Nan Lian, berdiri sosok muda yang tampak seperti dewa yang turun dari surga. Kemudian, suara yang akrab dan lembut terdengar di telinga Nan Lian. "Jangan takut, Yaner. Aku datang." Bersambung.